Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah keperawatan jiwa 1 beserta dengan proses pembelajarannya. Untuk mata kuliah keperawatan jiwa 1 ini harapannya mahasiswa dituntut untuk mampu memahami tren isu keperawatan jiwa, tentang respon sehat dan sakit, proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal etis dan penanganan pasien gangguan jiwa, konsep perawatan gangguan jiwa dengan pendekatan nilai-nilai spiritual, kemudian pemberian pelayanan keperawatan jiwa pada kasus bencana, kemudian di mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan asuhan keperawatan jiwa di sepanjang rentang kehidupan yang dimulai pada ibu hamil, bayi, toddler, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, diharapkan juga pada perkuliahan ini diharapkan juga mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan jiwa pada kasus kecemasan, ketidakberdayaan, kemudian kehilangan, keputusasaan, dan distres spiritual, serta gangguan konsep diri dan asuhan pemenuhan keperawatan diri. Di mana kesemua ini menyangkut terkait dengan kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita hadapi. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini dengan menggunakan pendekatan DIA. Pada pendekatan ini, delivery artinya saya memaparkan referensi yang saya gunakan dalam proses pengajaran yang bisa menjadi bahan rujukan untuk mahasiswa. Kemudian metode proses pembelajaran yang saya gunakan biasanya saya menggunakan metode ceramah. Kemudian pada metode ceramah ini biasa saya menggunakan media PowerPoint, Google Class, kemudian aplikasi Zoom Meeting, atau ceramah langsung di kelas. Namun terkadang pula saya menggunakan metode jigsaw, metode role play, atau menggunakan gallery wall untuk mengaktifkan proses perkuliahan di mana mahasiswa bisa lebih aktif lagi. Kemudian interaction ini di mana saya pada saat memulai perkuliahan biasanya melakukan review terhadap materi mata kuliah yang sebelumnya saya ajarkan. Kemudian pada proses perkuliahannya biasa di tengah-tengah perkuliahan untuk mengaktifkan kelas, saya mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang saya bawakan pada saat itu. Poin assessment. Pada poin assessment di awal kontrak perkuliahan saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa metode penilaian yang saya lakukan, di mana kehadiran dan soft skill mahasiswa biasa saya beri persentase 10%, kemudian tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester itu adalah 30%. Baik, berikut salah satu video proses pembelajaran yang saya lakukan pada salah satu submata aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu etik dan legal dalam keperawatan jiwa. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin mereview kembali materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini merupakan pertemuan kelanjutan dari pertemuan kemarin. Nah, untuk itu mungkin ada yang bisa membantu saya mengingatkan materi yang kita ajarkan di pertemuan sebelumnya yang kita bahas bersama. Ada yang bisa membantu? Mungkin Saudari Salmawati bisa membantu saya materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih Bu. Materi yang kemarin kita bahas itu bagaimana cara menghadapi pasien jiwa
dengan pendekatan spiritual. Iya, jadi materi kemarin itu kita membahas tentang bagaimana menghadapi pasien jiwa, bagaimana pasien jiwa bisa mengontrol kondisi krisisnya, fase-fase di mana gangguan jiwa mengalami kekambuhan dengan pendekatan spiritual. Nah, untuk pertemuan pada kesempatan ini, kita membahas tentang isu etik dan legal dalam keperawatan jiwa. Jadi harapannya setelah kita melakukan perkuliahan, ya, jadi setelah kita melakukan perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, ya, prinsip dari legal etis dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Nah, harapannya pada kemampuan mahasiswa ini, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengerti apa itu etik, apa itu etika, kemudian mampu menjelaskan apa saja hak-hak pasien jiwa, kemudian menjelaskan tentang hierarki pembatasan pasien jiwa dalam beraktivitas, kemudian menjelaskan tentang aspek legal dalam etika keperawatan, serta metode pengambilan keputusan ketika kita berhadapan dengan masalah etik atau masalah pelanggaran etik terkait dengan kondisi dari pasien jiwa yang kita hadapi. Baik, kalau kita berbicara etik, tentunya di sini yang terlintas dalam pikiran kita tentang pertimbangan, ya, tentang prinsip berperilaku benar, tentang prinsip bagaimana perilaku kita ini sudah tepat pada pasien, sudah benar, ya, dalam mengambil keputusan. Jadi ini berbicara tentang benar dan salah, atau tentang kebaikan dan keburukan dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, tentunya ini semua diatur dalam etika keperawatan yang mengatur perilaku perawat dari sudut pandang etika keperawatan ini, bagaimana perawat berperilaku baik, bagaimana perawat berperilaku benar terkait dengan kesehatan dan kehidupan manusia. Yaitu diatur dalam etika keperawatan. Kemudian mengarahkan bagaimana seorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Tentunya, ya, tentunya dalam interaksi ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana interaksi kita adalah interaksi terkait dengan kesembuhan pasien atau keselamatan pasien itu. Secara keperawatan berarti komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi terapeutik, ya, yang segala yang kita ucapkan, segala yang kita lakukan itu untuk kesembuhan dan kebaikan dari pasien yang kita hadapi. Nah, kembali ke hierarki yang ikrar profesi kita, ya, yang dikemukakan oleh Florence Nightingale, pelopor keperawatan, ya, pelopor keperawatan. Beliau mengutarakan bahwa perawat itu membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. Itu siklusnya. Jadi bagaimana perawat membantu orang sakit menjadi sehat, membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya, lalu bagaimana seorang perawat membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menjadi potensial, ya. Jadi ceritanya kesehatannya optimal, ya. Jadi sehingga orang yang sakit ini menyadari potensinya. Kemudian membantu seorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajal. Jadi ketika kita menghadapi pasien yang sudah menjelang ajal, kehadiran kita di situ sebagai perawat, bagaimana dia bisa meninggal secara wajar itu. Jadi inilah hierarki dari ikrar yang dikemukakan oleh
Florence Nightingale terkait dengan perawat ya. Kemudian selanjutnya berbicara tentang hak pasien jiwa. Jadi pasien jiwa punya hak dalam perawatannya ya. Di rumah sakit itu sekarang sudah ada kegiatan mempertemukan keluarga dengan keluarganya melalui via telepon. Kemudian hak untuk berpakaian. Nah, pasien jiwa meskipun dia mengalami gangguan jiwa ya berhak untuk berpakaian. Berpakaian sebagaimana mestinya, hak beribadah. Makanya di rumah sakit itu ada disiapkan misalnya masjid. Kalau misalnya ibadahnya hari Minggu, misalnya non Muslim, dia didatangkan pendeta misalnya untuk membina dia melaksanakan ibadah, ya. Kemudian hak untuk dipekerjakan, ya, apabila memungkinkan. Nah, di rumah sakit jiwa ada namanya ruang rehabilitasi. Di ruang rehabilitasi, disitulah pasien dikembangkan apa yang dia mampu. Misalnya dia bisa memasak, misalnya dibuatkan aktivitas memasak, kemudian apa yang dia masak itu bisa dipasarkan. Itu. Kemudian hak untuk menyimpan dan membuang barang. Dia punya hak. Ini barang saya mau simpan. Ya, jadi masuk ke ruangan pasien di rumah sakit ya, masuk ke ruangan pasien atau mungkin dia di rumahnya, itu dia berhak menentukan yang mana barangnya yang bisa dibuang, yang mana barangnya yang masih bisa dia simpan. Jangan langsung bersihkan, ini botol harus dibersihkan semua, tidak. Siapa tahu botol itu punya fungsi menurut dia. Kecuali kalau misalnya dia simpan sampah misalnya, atau barang-barang yang berbau, nah itu mungkin bisa dijelaskan kepada pasien bahwa ini berdampak pada kesehatan. Dan saya rasa pasien jiwa kan tidak selamanya dia dalam kondisi error, ya. Kadang dia kembali kondisi normal, bisa memahami, bisa menerima apa yang disampaikan. Kemudian pasien jiwa berhak untuk melaksanakan keinginannya. Dia punya keinginan, saya mau membersihkan misalnya kamar mandi. Beri kesempatan dia untuk membersihkan kamar mandi. Saya ingin menyapu. Beri kesempatan dia untuk menyapu. Saya ingin berolahraga. Beri kesempatan dia untuk berolahraga. Kemudian hak untuk memilih hubungan kontraktual. Kemudian hierarki membatasi pasien jiwa. Membatasi aktivitas pasien jiwa, misalnya ekstremitas tubuh. Nah, ini diikat misalnya. Kita bagaimana dia mengikat pasiennya supaya dia tidak terluka. Kemudian membatasi ruang geraknya dengan menggunakan kamar isolasi. Jadi ditempatkan di satu kamar, di keliling kamar itu harusnya bukan tembok, tetapi entah itu gabus, sehingga ketika dia memukulkan tangannya atau memukulkan badannya, dia tidak merasakan sakit. Kemudian batasan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya menonton, ada waktu luang untuk merokok, kalau dia perokok ya, tapi sebaiknya dia tidak merokok. Kemudian ada batasan dalam berkomunikasi, bercakap-cakap ya. Kemudian aktivitas yang bermakna, misalnya akses untuk ikut rekreasi, misalnya ada aktivitas rumah sakit di mana di waktu-waktu tertentu pasien dibawa keluar untuk rekreasi, misalnya ke pantai, ya, ke tempat-tempat yang bisa dipantau atau dijangkau pengawasannya. Kemudian dia berhak untuk pilihan perawatan. Kemudian terkait dengan kontrol sumber keuangannya, dia berhak ya, itu pasien jiwa. Kemudian aspek legal etik keperawatan pada pasien jiwa, yang pertama adalah accountability. Accountability ini terkait dengan perawat bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan. Ya, makanya pasien mau di ECT misalnya, harus ada pertanggungjawabannya, harus ada inform konsennya kepada keluarga, hubungi keluarganya sebelum dilakukan ECT. Itu. Jangan langsung ECT pasiennya. Harus ada inform konsen. Kemudian confidentiality. Confidentiality ini perawat selalu menjaga kerahasiaan. Dan jadi informasi terkait dengan kesehatan pasien, ya, baik itu tertulis maupun verbal, itu harus dijaga. Tidak boleh disebarluaskan kondisi pasien, tidak boleh disebarluaskan permasalahan pasien, apalagi yang dikeluhkan pasien kepada kita, tidak bisa disebarluaskan kepada siapapun, kecuali itu terkait dengan pengobatan, ditulis di buku laporan, ditulis di buku rekam medik pasien, kemudian dibaca oleh teman sejawat, atau
orang-orang yang punya sangkut paut dengan pasien terkait dengan pengobatannya, misalnya dokter, ya, tenaga kesehatan lainnya. Kemudian respect for autonomy, di mana pasien ini berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi kita tetap harus ada menghargai pilihan pasiennya, bebas untuk memilih rencana mereka sendiri. Kita tanya pasiennya, Pak, saya mau membatasi aktivitas saya ini. Lagi pasiennya misalnya dalam posisi krisis, Pak, Bapak mau diikat atau Bapak mau ditempatkan di ruangan tersendiri. Biarkan dia memilih. Kalau pasiennya mengatakan ikat Mas saja, berarti kita ikat. Tapi kalau pasiennya mengatakan saya tidak mau diikat, maka simpan pasiennya di tempat yang terisolasi. Seperti itu. Atau misalnya kita mau mengikutkan dia terapi modalitas. Bapak, saya mau ikutkan di terapi modalitas. Bapak mau terapi musik atau terapi agama. Beri dia pilihan. Biarkan dia menentukan pilihannya. Dia mau ikut atau tidak. Ada terapi agama Pak hari ini, Bapak mau ikut? Nah itu. Karena pasien punya hak untuk memilih. Tentunya perawat tetap harus menjelaskan apa yang dipilih oleh pasien tersebut. Kemudian selanjutnya adalah beneficence. Ya, beneficence ini terkait dengan perawat melakukan yang baik. Perawat melakukan yang baik untuk pasien, mengimplementasikan tindakan yang menguntungkan untuk klien dan keluarga. Kalau ada tindakan yang, misalnya ya, kalau saya lakukan ini tindakan, keuntungannya pasien sedikit, kecil kemungkinannya, tapi kosnya banyak, ada biaya yang harus ditanggung oleh keluarga, maka itu harus dipertimbangkan. Ya, harus dipertimbangkan. Jangan merugikan keluarga karena mau pendapatan jasanya rumah sakit tinggi, lakukan saja sama pasiennya. Tidak ya. Jadi harus pertimbangan itu. Keluarga mampu atau tidak? Keluarga mau atau tidak? Jadi kita menempatkan itu secara, mengambil keputusan itu secara baik. Bisa dilakukan atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah non-maleficence, tidak membahayakan pasien. Jangan melakukan tindakan yang membahayakan pasien. Misalnya pasien PK, kita ajak berkebun, ya, baru kita kasih dia senjata tajam, kasih parang, kasih cerulit. Nah itu kan berisiko membahayakan orang lain, membahayakan dirinya. Jadi jangan melakukan sebuah intervensi yang membahayakan pasien. Jadi lihat juga yang mana bisa dilakukan sama pasien jiwa. Kemudian selanjutnya adalah justice. Justice atau perlakuan adil. Prinsip justice ini menuntut perlakuan terhadap orang lain yang adil, memberikan apa yang menjadi kebutuhan pasien. Itu adil sama pasien, jangan membeda-bedakan pasien. Misalnya ada pembagian makanan, pasien ini dikasih, pasien B tidak. Tetapi dilihat, misalnya kalau memang, misalnya ya, contoh di rumah sakit itu, susu misalnya, tidak semua kan pasien dapat susu. Adilnya itu di mana? Bukan berarti sama rata. Adilnya itu siapa pasien yang membutuhkan. Siapa pasien yang membutuhkan susu itu yang dikasih. Jangan karena saya suka pasien A, saya suka pasien B, baru kita kasih dia. Tidak seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah fidelity atau setia. Prinsip kesetiaan menyatakan bahwa perawat harus memegang janji yang dibuat kepada pasien. Kalau misalnya kita sudah menjanjikan pasien bahwa jam 11 kita akan bertemu dengan pasien pada kontrak ya, kontrak sebelumnya, maka di jam 11 kita harus ketemu sama pasien. Ya. Jangan menjanji pasien jam 11, datanya jam 1. Berarti kita tidak fidelity sama pasien. Dan pasien jiwa kecenderungannya itu adalah tidak menyukai di janji-janji. Kemudian selanjutnya adalah veracity, kebenaran. Veracity ini mengacu pada mengatakan kebenaran prinsip, mengatakan yang sebenarnya, mengarahkan praktisi untuk menghindari melakukan kebohongan pada pasien atau menipu pasien. Misalnya, pasien mengatakan saya ingin pulang, lalu kita membohongi pasiennya, besok kita pulang. Sebentar keluarganya datang menjemput. Tidak boleh membohongi pasien. Beritahukan pasien bahwa kita sudah menghubungi keluarganya, namun belum ada jawaban misalnya. Atau kita sudah menghubungi keluarganya, tapi keluarga belum sempat datang menjemput. Ya,
sampaikan yang sebenarnya. Jangan menjanji pasien, karena kecenderungannya kalau kita menjanjikan sesuatu kepada pasien, itu akan dia ingat terus. Misalnya kita janji sore baru kamu pulang. Sore hari dia akan menagih janjinya kita. Mana nih? Kenapa saya belum pulang? Kenapa saya belum dijemput? Itu jadi harus menyampaikan kebenaran. Kemudian metode dalam pengambilan keputusan etis pada pasien jiwa menunjukkan masuk baik. Jadi ada masuk baik, kita mengidentifikasi semua bahwa semua orang itu penting. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, yang sesuai, yang nyata. Kemudian mengidentifikasikan prinsip etis yang penting. Prinsip mana yang penting untuk pasien, yang cocok untuk pasien kita laksanakan. Kemudian mengusulkan tindakan alternatifnya dan melakukan tindakannya. Kalau pasien misalnya dalam memilih, dia tidak menyukai intervensi yang akan kita berikan, maka kita harus punya intervensi alternatif yang bisa diberikan pada pasien. Kemudian masalah legal etik dalam praktek keperawatan itu pada pasien jiwa itu dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, ya. Jadi ini bisa saja terjadi karena tidak memadai perawatnya, maka standar prakteknya ada tidak adanya kontrak, tetap pasien dikerjakan. Ya, jadi kayak karena kurang petugas akhirnya banyak hal yang mesti dilakukan tapi tidak melewati fase itu. Kemudian perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien dan memahami batasan legal yang mempengaruhi praktek keperawatan. Jadi itu yang terkait dengan masalah legal etik praktek keperawatan, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya ada kasus pasiennya mengalami gangguan jiwa, misalnya dia mengalami gangguan jiwa, terus kemudian ini pasien akan dilakukan terapi, misalnya ya, terapi ECT. Pasien kan tidak tahu, ya, dalam kondisi error seperti itu, bisa enggak kita minta informed consent? Ada yang bisa jawab? Bisa enggak kita lakukan permintaan informed consent kepada pasien, pada pasien jiwa, ya, pada tindakan-tindakan misalnya tindakan ECT? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ada yang bisa jawab pada pasien dengan tindakan ECT? Kemudian, boleh tidak kita tidak melakukan informed consent kepada pasien? Atau tetap dilakukan itu informed consent pada pasien? Nah, siapa yang bisa jawab? Coba Rindi. Bapak Rindi Antika bisa jawab. Ya, jadi mengingat pasien jiwa adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan, tentunya pada tindakan-tindakan khusus seperti itu harus persetujuan keluarga, ya. Kalau kayak semacam ECT itu kan tindakan yang sifatnya berat, ya, sifatnya spesifik. Itu coba bayangkan, itu listrik yang akan diberikan kepada pasien, dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Nantinya pasien akan mengalami apnu, pasien akan mengalami kejantonik kronik. Lalu bagaimana kalau misalnya dalam proses itu pasien mengalami suatu trauma, misalnya ada patah tulang, ya, ada patah tulang, atau mungkin lidah tergigit pada saat terjadi kejang, atau mungkin malah apnu. Pasien proses apnu lama dan akhirnya meninggal misalnya, ya, kemungkinan terburuk. Nah, kalau kita tidak ada informed consent pada keluarga, tidak kita melakukan informed consent pada keluarga, nah itu berisiko fatal buat kita. Makanya pada kasus ECT itu wajib informed consent dengan
keluarga, beritahu keluarga bahwa kita akan melakukan ICT. Kalau keluarga setuju, maka lanjut dengan ICT. Kalau tidak, maka ganti dengan terapi lain yang memungkinkan perilaku pasien itu bisa berubah. Itu ya, jadi tetap perhatikan inform konsennya. Kemudian pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang. Misalnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa perlu mendapat penyelidikan. Jadi kalau misalnya ada kasus kriminal, pelecehan seksual misalnya, atau kasus pembunuhan, ya, kekerasan, kemudian dilakukan oleh orang yang diduga gangguan jiwa, maka tidak serta-merta dia dilepaskan dari kasus hukum. Ya, tidak langsung lepas nih dari kasus hukum karena dia ada gangguan jiwa. Tidak, dia harus divisum. Dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa, kemudian diobservasi selama di rumah sakit jiwa tanpa pengobatan. Jadi pasiennya tidak diberi obat psikotik ya, atau sedasi. Pasien tidak dikasih obat. Jadi diobservasi dulu selama kurun waktu tertentu sampai dokternya menentukan ini pasien memang mengalami gangguan jiwa atau pasiennya tidak mengalami gangguan jiwa. Ya, itu karena kalau secara visum, secara psikiatrik, oh iya dia mengalami gangguan jiwa. Berarti pasien mengalami gangguan jiwa, maka dia akan bebas hukum. Dia akan direhabilitasi. Makanya harus ada visum dulu. Kalau ada visum, baru menentukan pasien lanjut kasus pidananya, ataukah pasien lanjut dengan rehabilitasi. Kemudian standar keperawatannya berpedoman pada praktek keperawatan yang aman dan tepat. Jadi selalu berpikiran bahwa praktek yang kita berikan itu aman dan tepat bagi pasien. Kemudian menekankan pada tanggung jawab, mengacu pada pelaksanaan tugas yang terkait dengan peran perawat. Jadi harus sesuai dengan perannya kita. Kemudian tanggung gugat dapat memberikan alasan dan tindakan yang kita berikan. Ketika kita digugat oleh pasien, maka kita bisa menjawab bahwa tindakan kita itu secara profesional sesuai dengan SOP yang kita lakukan. Makanya selalu mengacu pada standar operasional prosedur. Meskipun yang kita hadapi adalah pasien jiwa. Ya. Meskipun yang kita hadapi adalah pasien jiwa, tetap harus dengan SOP. Ada pertanyaan terkait dengan aspek legal etik pada pasien jiwa? Pada penanganan pasien jiwa, siapa ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap perkuliahan pada kesempatan kali ini selesai cukup ya. Soalnya di lain waktu kita melanjutkan perkuliahan dengan mungkin materi yang berbeda. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ingat tadi di aspek legal itu saya wanti-wanti kembali, saya sampaikan bahwa itu selalu muncul di ujian-ujian kompetensi. Baik, saya tutup perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf ketika ada penyampaian yang tidak berkenan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, saya Levi ya, Dek.